Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mata kuliah bisnis dengan nama kelompok Jinita Primaranti sebagai ketua kelompok, Aulia Fadila Jasmine, Tasya Sitawardani, Ida Nurlila, dan Carolina Angela. Di sini kita akan membahas tentang dessert bowl. Yang pertama, dorongan atau kebutuhan pasar. Persoalan yang ingin diselesaikan. Mayoritas warga Indonesia tampaknya menyukai makanan dan minuman manis. Hal ini terlihat dari riset kesehatan dasar, Riskesdas, yang dirilis Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Menurut data Riskesdas tahun 2018, sebanyak 61,3% responden mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. Kemudian 30,2% responden mengkonsumsi minuman manis di kisaran 1-6 kali per minggu. Dan hanya 8,5% responden yang mengkonsumsinya kurang dari 3 kali per bulan. Menurut laporan tahunan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, iklim persaingan usaha di Indonesia meningkat pada 2021. Adapun sektor yang memiliki persaingan usaha tertinggi adalah penyediaan, akomodasi, dan makan minum. Dari data tersebut membuktikan persaingan dalam usaha kuliner, terutama dalam makanan penutup, sangatlah ketat. Salah satu produk yang sedang naik daun merupakan kuliner penutup atau dessert. Produk dessert banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya kalangan anak muda. Selain itu, usaha ini dapat meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia dengan berbagai inovasi yang ada. Kemudian, peluang yang bisa diterapkan. Menurut informasi dan pernyataan penjual dessert box, penjualan dessert box memiliki penghasilan sekitar 8 juta per bulan. Pembelian dessert box di kalangan anak muda sangat tinggi dan semakin menjadi tren di setiap tahunnya. Dengan persaingan yang cukup besar, kami memanfaatkan peluang pasar dengan cara meningkatkan daya saing produk dengan adanya keunggulan peningkatan daya saing, maka bisnis dessert kami akan terus melakukan inovasi-inovasi baru dan rasa yang baru dan unik, agar pelanggan tidak akan merasa bosan dan akan terus berkunjung dan membeli dessert bisnis kita, serta bisnis kita akan bertahan dalam persaingan pasar. Berikutnya ada dorongan kompetitif. Dari 2 bisnis dessert yang kami sudah teliti, yaitu Dessert Box Bittersweet by Najla dan Dapur Artis Dessert Box, walaupun kedua merek itu sudah terkenal di kalangan masyarakat, akan tetapi produk kami tidak ingin kalah saing dengan produk dessert yang sudah ada. Ditambah inovasi topping yang akan kami gunakan semenarik mungkin akan membuat produk ini semakin unggul dari produk yang lain. Keunikan dalam wadah yang digunakan akan membuat produk dessert kami mudah diingat dan dinikmati. Dan kemungkinan itu akan menjadi ciri khas pada produk dessert bowl ini. Karena pada bisnis dessert box Bittersweet by Najla itu wadahnya berbentuk kotak, sedangkan kami seperti mangkok itu. Jadi itu yang membedakan. Next. Ada definisi bisnis. Siapa pelanggan bisnis kita? Jadi penggemar makanan manis memiliki pasar yang luas dan digemari segala lapisan masyarakat. Target pasar kami adalah untuk lebih memuaskan customer, yang mana perusahaan perlu mengelompokkan mereka ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, behavior, atau atribut yang lain. Bisnis kami adalah dessert bowl, jadi target pasarnya adalah kalangan remaja sampai dewasa. Jadi pada bisnis dessert bowl ini terdapat 2 target, yaitu masyarakat umum dan pecinta dessert. Lalu apa produk yang kami jual? Yaitu produk yang dihasilkan dari bisnis ini adalah makanan penutup dengan aneka rasa. Terdapat variasi rasa, yaitu Oreo dessert bowl, cheese dessert bowl, milk dessert bowl, dan sebagainya. Next. Lalu untuk channel distribusi bisnis kita itu ada mall market, sosial media marketing, all shop, dan afiliasi. Lalu cara mengorganisasikan bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis, yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas makanan, terutama bahan pokok dalam pembuatan dessert. Lalu yang kedua, cermati kebiasaan konsumen. Lalu yang terakhir, buka opsi terhadap strategi baru. Next. Selanjutnya ada bagaimana cara bisnis bekerja. Yang pertama, memulai bisnis baru harus memiliki modal untuk membangun bisnis dan menentukan bisnis apa yang ingin kita jalankan. Yang kedua, mengoperasikan bisnis. Ketika telah beroperasi, bisnis ini mengubah input menjadi output. Kita menyebut proses transformasi ini sebagai kegiatan produk. Yang ketiga, membangun strategi bersaing. Strategi bersaing adalah tentang bagaimana kita mengungguli pesaing dalam melayani konsumen. Yang keempat, menumbuhkan bisnis. Ketika baru memulai bisnis, tujuan kita mungkin adalah bertahan hidup. Kita berusaha untuk terus beroperasi. Selanjutnya, cara memperoleh uang. Bagaimana bisnis menghasilkan uang? Tidak hanya bekerja sama dengan beberapa bagian. Bisnis dessert bowl ini juga menghasilkan uang dengan cara menarik pelanggan lebih banyak. Bagaimana menarik pelanggan lebih banyak? Bisnis dessert bowl ini menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, penjualan bisa secara langsung atau offline dan online shop. Yang kedua, menawarkan diskon. Yang ketiga, dropship. Yang keempat, GrabFood atau GoFood. Yang kelima, menyediakan paket bundling. Yang keenam, mengadakan giveaway di media sosial bagi followers. Yang ketujuh, menjual dengan tema khas hari tertentu. Yang kedelapan, mengendorse selebgram untuk memberikan review. Yang kesembilan, membuat konten kreatif di media sosial. Bisnis kami tidak hanya
kami menjual di daerah kami saja, melainkan ada beberapa kerjasama antara orang lain dengan bisnis dessert bowl ini. Bisnis dessert bowl ini bekerjasama dengan marketing mall, yang kedua influencer atau selebgram, yang ketiga reseller, yang keempat agen bahan kue. Next. Selanjutnya ada bisnis model canvas, yaitu menjelaskan 9 unsur penting dari ide bisnis dessert bowl yang akan kami buat. Rancangan yang pertama yaitu ada customer segment. Jadi target pasar bisnis dessert bowl yang pertama masyarakat umum seperti anak muda dan remaja yang berusia 15 sampai 20 tahun. Kedua ada orang dewasa yang berusia 20 sampai 40 tahun. Kedua ada pecinta dessert. Dari rancangan ini kita bisa punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Rancangan kedua yaitu ada value proposition. Rancangan ini memecahkan masalah konsumen dengan dessert friendly yang berbahan dasar sederhana namun berkualitas, memberikan harga yang bersahabat dengan pelanggan, memberikan berbagai macam varian rasa seperti Oreo, keju, maupun susu, dan sebagainya. Dan meningkatkan daya saing produk, yaitu yang pertama menyediakan paket bundling, yaitu pengelompokan produk dessert bowl menjadi 1 unit, 1 harga, agar lebih terjangkau. Yang kedua, mengendorse selebgram untuk memberikan review sekaligus mempromosikan dessert bowl. Yang ketiga, menjual dengan tema khas hari tertentu. Contohnya dessert bowl berwarna merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan dessert bowl berwarna merah jambu untuk memperingati Hari Valentine. Keempat, membuat konten kreatif di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau Meta. Yang kelima, mengadakan giveaway di media sosial bagi followers yang beruntung, sebagai ajang pengenalan dessert bowl kepada banyak orang. Rancangan ketiga yaitu ada channel. Dalam bisnis dessert bowl ini, kita mendistribusikan bisnis dessert bowl yang kita miliki melalui mall, media sosial. Kenapa media sosial? Jadi di media sosial ini kita bisa mengupload video, foto, atau gambar yang berkaitan dengan produk dessert bowl. Yang ketiga ada Shopee, GrabFood, atau GoFood. Yang keempat ada Gerai Toko. Yang keempat ada customer relationship, yaitu pada bisnis dessert bowl melakukan interaksi dengan cara penjualan secara langsung, offline, dan penjualan secara online shop. Memberikan diskon misalnya pada hari tertentu. Contohnya dessert bowl berwarna merah putih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan dessert bowl berwarna merah jambu untuk memperingati Hari Valentine. Dan memberikan diskon kepada followers baru agar konsumen lebih dekat dengan produk yang kami miliki. Yang ketiga, dropshipper. Yang kelima, revenue streams. Jadi cara bisnis dessert bowl mendapatkan keuntungan adalah dengan cara penjualan dessert bowl dengan perpaduan berbagai rasa, yaitu ada Oreo, keju, dan susu yang higienis, mudah, dan aman dikonsumsi di mana saja dan kapan saja. Rancangan yang keenam itu ada key resources, yaitu dessert bowl memiliki bahan-bahan tambahan yang berkualitas seperti tepung, maizena, keju, dan susu. Yang kedua, stand di mall. Yang ketiga, alat pengolahan standar makanan untuk mengunci rasa serta kualitas yang akan diterima oleh konsumen. Rancangan yang ketujuh yaitu ada key activity, yaitu pada ide bisnis dessert bowl ini berjalan sesuai rencana. Pertama, membeli bahan-bahan seperti topping yang dibutuhkan. Yang kedua, mengolah bahan dengan variasi yang menarik. Yang ketiga, membuat packaging menarik yang begitu. Dengan begitu, konsumen akan senang dengan produk dessert bowl ini. Yang terakhir, keempat, sebagai tambahan kami melakukan promosi produk dan update produk di media sosial, terutama jika dessert bowl memiliki varian rasa atau topping yang baru yang belum diketahui oleh konsumen. Dengan begitu, konsumen akan dengan cepat menerima informasi tentang produk terbaru dessert bowl. Yang kedelapan ada key partner, yaitu bisnis dessert bowl yang pertama marketing mall, karena menjadi tempat liburan atau rekreasi yang banyak dikunjungi oleh calon konsumen. Yang kedua ada influencer atau selebgram, yang ketiga dari reseller, dan yang terakhir ada agen bahan kue. Rancangan yang ke-9 yaitu ada cost structure, yang berisi pengeluaran biaya untuk menjalankan bisnis dessert bowl, yaitu biaya pembelian bahan-bahan produk dessert bowl. Yang kedua ada biaya gaji pegawai, yang ketiga ada biaya packaging, yang keenam ada biaya endorse, selebgram, dan yang terakhir ada biaya sewa stand atau gerai toko. Next. Oke, untuk cara memperoleh uang dari model tersebut ada beberapa bagian seperti tantangan. Jadi tantangan dari model tersebut yaitu yang pertama ada banyak bisnis kompetitor yang sejenis yang mungkin sudah lama berdiri dan banyak pelanggan. Kemudian yang kedua ada selera konsumen yang sering berubah-ubah dan itu akan mempengaruhi pembelian dessert bowl. Lalu yang ketiga ada waktu penyimpanan dessert bowl yang terbatas, harus disimpan dalam freezer, jadi nggak bisa memasarkannya keluar wilayah karena akan mudah meleleh. Terus untuk meningkatkan keuntungannya ada beberapa poin di sini. Yang pertama untuk mengembangkan bahan dasar menjadi menarik. Kemudian ada memasukkan dessert dengan harga yang bersahabat dengan pelanggan. Lalu meningkatkan daya saing produk. Lalu yang keempat ada mendesain kemasan yang menarik. Lalu yang kelima ada gencar melakukan promosi baik melalui online maupun offline. Kemudian ada yang terakhir menyediakan varian ukuran bowl dan varian rasa yang berbeda-beda. Next. Next lagi. Oke, di sini ada strategi bersaing dengan exciting business. Yang pertama ada menyediakan paket bundling dengan lebih terjangkau. Lalu yang kedua ada mengendorse selebgram.
Lalu yang ketiga, ada menjual dengan tema khas hari tertentu seperti merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan dan merah jambu untuk hari Valentine. Yang keempat, ada membuat konten kreatif di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada mengadakan giveaway di media sosial untuk followers dari media sosial kami. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Berikut adalah nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan. Yang pertama yaitu dessert friendly karena berbahan dasar makanan yang sederhana. Kedua, mengembangkan bahan dasar menjadi menarik. Yang ketiga yaitu memasukkan dessert dengan harga yang bersahabat dengan pelanggan. Yang keempat, varian rasa khas Oreo, keju, dan susu. Yang kelima yaitu meningkatkan daya saing produk. Next. Nah, ini adalah alur flowchart pembelian secara offline. Nah, customer akan mendatangi store Dessert Bowl, kemudian memilih menu yang ingin dibeli, kemudian seller menginput data, menu customer, kemudian menawarkan jenis pembayaran, debit or cash, jika debit memberikan kartu dan memasukkan PIN, kemudian memproses pembayaran, finish. Apabila cash, memberikan uang tunai ke seller, kemudian seller memberikan uang dari customer, memberikan uang kembalian jika ada, jika tidak finish. Next. Nah, ini adalah alur pembelian secara online. Start, customer akan membuka aplikasi online shop, kemudian mencari toko. Oke. Customer mencari toko dessert bowl pada aplikasi tersebut, kemudian memilih menu pesanan dessert, kemudian memastikan pesanan sudah sesuai, dan melihat total harga. Kemudian customer melakukan pembayaran, metode pembayaran secara cash maupun e-wallet. Jika cash, menerima dan membayar pesanan pada kurir. Oke, kemudian online shop memilih jenis digital payment dan membayarnya. Kemudian seller menerima pesanan customer, mencari kurir, kurir menerima pesanan, kurir menuju store dessert bowl, kemudian seller kurir scan pesanan kepada kasir, kasir memberikan pesanan customer, kemudian kurir menuju tempat customer, kemudian menerima dan membayar pesanan kepada kurir. Next. Nah, itulah yang bisa dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.